Halo guys, welcome back to Sans Channel. Kali ini kita akan masuk ke skill yang pertama. Tetapi sebelum itu pastikan kalian klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari videoku yang selanjutnya. Stay tuned and let's go to the intro. Oke, jadi pada saat kalian melakukan pembelajaran di sekolah atau di universitas, tentunya kalian harus memiliki skill belajar. Skill pertama yang wajib kalian miliki adalah skill merekam. Hah? Merekam? Iya, merekam. Tapi pada saat guru sedang menerangkan materinya di papan tulis, bukan berarti kalian itu harus merekamnya lewat HP. Itu akan membuat tangan kalian capek dan seakan-akan putus. Di sini yang gue maksud dengan merekam itu adalah mencatatnya di dalam buku atau menggunakan aplikasi note yang ada di HP kalian. Coba bayangin guys, jika kalian itu masuk ke dalam materi atau bab baru, tentunya kalian akan mendapatkan informasi baru juga. Tetapi untuk mengingat materi itu dalam waktu yang lama itu sangat sulit. Tentunya kita harus mencatatnya di dalam buku atau di aplikasi note di HP kalian agar kalian dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Ya, bagi kalian yang punya ingatan yang kuat, itu tentunya bagus. Tapi jika kalian tidak memiliki ingatan yang kuat, tentunya juga akan sangat sulit untuk mengingatnya. Gue sendiri sebenarnya juga ingatannya nggak kuat. Gue itu menggunakan Google Docs. Biasanya kalau gue buat konten seperti ini, gue itu kan harus merisetnya terlebih dahulu. Nah, pada saat gue meriset itu, ada informasi baru, tentunya gue akan mengetiknya di Google Docs. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau gue itu berproduktivitas di YouTube itu harus mencatatnya di Google Docs. Atau sebenarnya juga jika kalian punya aplikasi lainnya seperti Microsoft Word itu juga bisa. Tetapi pada saat kalian berada di sekolah, pada saat guru sedang menerangkan itu kan terkadang ada beberapa guru yang cepat banget ngomongnya, ya kan? Nah, kalian tentunya nggak mungkin mencatatnya secepat itu kan. Apalagi jika gurunya itu ngomong secepat mobil. Tentunya tangan kalian akan capek dan kalian pun jadi malas untuk belajar. Solusinya itu adalah kalian harus bisa memilah atau mencatat informasi yang penting aja, dan kalian itu mencatatnya itu menggunakan kalimat sendiri. Kenapa harus menggunakan kalimat sendiri? Karena memakai kalimat sendiri itu dapat membantumu memahami apa yang kalian tuliskan. Nah, jadi apa yang akan kalian tulis? Jadi kalian itu harus bisa menulis dan mencari tahu topik atau temanya. Mungkin ada istilah atau definisi, ada kalimat tambahan atau informasi tambahan, kalian juga bisa mencatatnya. Kalau memiliki contoh kasus, studi kasus atau diagram, kalian juga harus bisa mungkin memfotonya. Nah, pada saat kalian mencatatnya, kalian juga bisa menggunakan singkatan, misalnya dan lain-lain. Nah, kalian juga bisa menyingkatnya ke DLL. Ada cara lainnya, yaitu dengan menggunakan mind mapping. Tetapi jika kalian malas menggambarnya itu, ada juga aplikasi mind mapping, khusus mind mapping. Jadi biasanya gue itu menggunakan mind mapping itu di iPad seperti ini. Di sini mind mapping berguna untuk membantu gue mencabang-cabangkan hal-hal yang berhubungan. Yang paling penting adalah kalian bisa mencatatnya dengan baik dan rapi. Jika kalian hanya mencatatnya secara asal-asalan atau tidak rapi, tidak terorganisir, maka begitu kalian akan membuka buku itu lagi, kalian akan merasa, aduh kok males ya, dan akhirnya motivasi belajar kalian akan hilang. Pastikan untuk mencatatnya dengan rapi dan baik, dan jika butuh, gunakan ballpoint yang nyaman, senyaman mungkin. Jika kalian mencatatnya lewat laptop, pastikan terorganisir. Mungkin kalian bisa membuat sebuah folder baru dan menyimpan dokumen-dokumen yang ada atau file-file yang ada ke dalam folder tersebut. Dengan begitu, maka kalian akan mencari informasi lewat buku itu dengan mudah dan kalian dapat mencari file tersebut dengan gampang. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam mencatatnya di buku. Kelebihannya itu adalah kalian bisa fokus dalam belajar. Kekurangannya adalah kalian itu lebih cepat capek dan
membutuhkan waktu yang banyak untuk menuliskan kata-kata itu. Tetapi jika kalian mengetiknya, tentunya itu akan cepat. Tetapi kembali lagi tergantung kecepatan mengetik seseorang. Kelebihan dari mengetik juga adalah lebih terorganisir dan rapi. Dan kalian pun begitu membuka file akan jadi jauh lebih mudah daripada kalian harus mencarinya di buku. Kadang kalau mencarinya di buku itu butuh buka gini buka lagi, dan kalian harus melihatnya di mana materinya yang ingin kalian cari. Tetapi kalau di komputer itu kalian tinggal mencarinya lewat search. Menu search itu kan biasanya ada ditampilin sebuah search. Nah, kalian tinggal mengetik kata yang kalian inginkan atau judul yang kalian inginkan, dan dia dapat merecognize itu dan langsung mendapatkan apa yang kalian mau. Itulah kelebihan menggunakan komputer, laptop, atau mengetiknya di Google Docs. Oke, segitu aja. Jika kalian penasaran skill berikutnya, pastikan kalian tekan tombol subscribe. Jika kalian menyukai video ini, pastikan kalian klik tombol like dan share ke teman kalian. Jika kalian memiliki saran atau pertanyaan, pastikan kalian itu mengetiknya di kolom komentar. Bye!